Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan mata kuliah Teknopreneur 1 ingin menampilkan hasil observasi kami tentang produk jahe wangi kasai khas Desa Kepenuhan Hilir. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Nanda Akbar Fauzi, NIM 2124020. Saya Terlisa Nurmina, NIM 2124015. Saya Rizka Lestari dengan NIM 2124028. Saya Nurmaningsih, NIM 2124019. Saya Nurbaiti Janah, NIM 2124016. Saya Muhammad Reza, NIM 2124045. Baiklah, marilah kita melihat hasil observasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Kami dari Universitas Pasir Pengajian melakukan observasi dengan mata kuliah Teknik 1 dengan dosen pengampu Bapak Zulkarnain STMK untuk melakukan observasi terhadap produk yang telah Ibu buat, yaitu jahe wangi khas Kasai. Oke, baik, di sini kami akan mempertanyakan 5 pertanyaan Ibu karena kami lihat jahe wangi ini berkembang dan sudah sampai ke luar daerah. Jadi yang pertama pertanyaannya adalah sejak kapan Ibu memulai usaha jahe ini? Mulai dirintis sejak tahun 2017 mulai. Namun produksinya pada waktu itu masih dalam skala kecil. Dan kami selaku anggota dan owner dari produk ini pada waktu itu belum begitu fokus untuk mengembangkan produk ini. Dan setelah itu pada tahun 2018 pada tahun 2018 kami mulai kembangkan di sekolah yang pertama, tepatnya SMP 5 Kepenuhan. Dan kembali pada waktu itu juga tidak berhasil untuk dikembangkan secara maksimal. Lalu kemudian saya mengembangkan juga produk ini di kelompok belakang. Alhamdulillah kami bisa fokus kepada kelompok wanita ini dan bisa memproduksi jahe wangi kasai dalam bentuk serbuk jahe dan sudah berkembang. Alhamdulillah pemasarannya sampai ke Jakarta, sampai ke Pulau Kalimantan, kemudian kita rambah sampai ke Pulau Papua. Pertanyaan yang kedua, mengapa Ibu memilih usaha jahe ini? Jadi dulu filosofinya adalah kami memiliki kelompok tani wanita namanya KRPL Kasai. KRPL Kasai itu mulai berdiri pada tahun 2017. Jadi 2 tahun KRPL itu aktif untuk menanam sayur. Kemudian 2 tahun berikutnya sudah mulai tidak aktif lagi kelompoknya. Lalu lahannya sayang digunakan untuk apa? Jadi kami punya inisiatif pada waktu itu banyak bibit jahe yang ada di belakang rumah warga. Lalu kami kembangkan di lahan KRPL tersebut, tepatnya di belakang rumah ini. Lahannya seluas setengah hektar waktu itu. Jadi kami kembangkan dan alhamdulillah 4 bulan kemudian sudah bisa dipanen. Umbi jahe itu sudah bisa dipanen dan kami panen. Kemudian kami mulai kembangkan. Waktu itu hanya 3 orang kelompoknya. Kami coba dan ini bukan dalam waktu sebentar menemukan cara yang efektif untuk membuatnya. Tentu melalui beberapa proses yang juga banyak
gagalnya dalam perjalanan. Ya, Namun oke. dari kegagalan kita belajar, alhamdulillah sekarang produknya berhasil dan sesuai dengan selera masyarakat dan bisa diterima di pasaran. Nah, bicara tentang jahe wangi baksa ini, apakah bahan baku produksi pernah mengalami kenaikan atau langka? Bagaimana respon ibu jika itu terjadi dalam usahanya ini? Tentu kalau langka tidak, karena untuk pembudidayaan jahe ini sangat mudah ditemukan. Kalaupun tidak di Riau, di Sumatera Barat juga banyak pemasarannya, budidayaannya juga banyak jahe ini. Namun mengenai harga tentu ada naik turunnya. Nah, jadi salah satu cara untuk cara alternatif untuk mengatasi masalah naik turunnya harga bahan baku itu adalah dengan cara membudidayakan sendiri. Jadi kami berusaha untuk membudidayakan bahan baku yang berupa jahe. Jahe inilah yang harganya selalu mengalami naik turun. Selain itu, bahan yang lain seperti serai, kayu manis dan lain sebagainya, gula garam itu mudah didapat ya, mudah didapat. Nah, jadi jahe ini kami usahakan untuk melakukan pembudidayaannya di desa. Salah satu caranya mengimbau warga untuk menanam jahe merah masing-masing di lahan pekarangan rumahnya. Sekarang tentang kendala dan hambatannya. Ketika ibu memulai usaha tersebut, apa kendala dan hambatannya? Oh, banyak kendalanya. Ini sudah berjalan dari 4 tahun ya? Iya. 4 tahun berjalan. Kalau sekarang kendalanya tinggal pemasaran aja. Kalau mengenai produksi, berapapun permintaan, insya Allah kita siap untuk memproduksi. Kalau kendala dari awal itu namanya merintis, jadi kita perlu banyak ide, banyak membaca, banyak menonton, banyak bertanya mengenai pengembangan produk. Kemudian banyak kegagalan juga dalam proses membuatnya tentunya kan. Ada yang gosong, ada yang takaran yang kurang pas, buat lagi besoknya rupanya tidak membentuk serbuk dia, berbentuk dodol jadinya. Jadi itu adalah salah satu bentuk kegagalan. Kemudian mengenai kemasan dulu juga menjadi kendala bagi kami. Dulu kami pakai kemasan yang sederhana, berupa plastik polos. Kemudian ada ide untuk menambahkan stiker dari merahnya. Dan dia berkembang sesuai prosesnya. Kemudian dulu ada mahasiswa juga KKN dari Universitas Muhammadiyah juga, KKN di sini. Lalu beliaulah yang mencetuskan kemasan yang sehat, kemasan baru. Beliau yang mendesainnya, kemudian beliau juga yang langsung memesannya di Jogja. Setelah selesai dikirimkan ke sini, alhamdulillah ini rasanya sudah menjadi kemasan yang layak untuk dipasarkan. Dan tentunya dalam penjualan ini pasti banyak persaingan, kan? Inovasi seperti apa yang dilakukan untuk memperbaikkan produk ini? Pertama, dengan pasaran, jadi kami mempertahankan rasa karena rasa berbeda dari yang lainnya kan. Jadi kalau pasaran kita pasarkan yang pertama kita jual adalah sate. Jadi kita pertahankan rasanya, kebersihannya, kemudian kita juga memperluas pemasaran. Jadi sebanyak apapun persaingan, kalau rasa yang kita punya itu tak dipertahankan, bisa menembus pasaran. Itu masyarakat sekarang kan sudah cerdas. Jadi sebanyak apapun produk, masyarakat semakin bisa memilih mana yang layak, mana yang sesuai dengan selera mereka masing-masing. Dan alhamdulillah produk kita kalau untuk di kepenuhan berapapun kita masukkan ke swalayan itu alhamdulillah habis setiap bulannya.
Kalau sekarang kami rata-rata mengajar ke tempatnya aja satu swalayan ya. Kemasan 100 gram ini 100 bungkus, kemudian kemasan 30 gram itu sekitar 50 kotak, kemudian kemasan 500 gram sekitar 10 kotak. Ke pasir juga kami isi beberapa swalayan dan berbagi oleh-oleh sampai ke pengajian. Baiklah, untuk pertanyaan terakhir dari kami kan ingin berbisnis juga. Jadi apa tips dari ibu berbisnis yang baik? Salam. Apa nih bang? Undang ada musik. Betul nggak? Kasih ya? Iya. Jadi kan ini kan berbisnisnya sekarang kan sudah maksudnya sudah luas. Jadi kami ingin tipsnya dari ibu bagaimana cara berbisnis yang baik itu supaya bisa jadi sukses begini. Ini bisa sudah di maksudnya sudah diekspor ke luar daerah. Jadi bagaimana cara berbisnis yang baik? Pertama adalah modal awalnya adalah optimis ya. Jadi kalau dulu mungkin saya memproduksi ini banyak pandangan yang meremehkan. Apa pula lah produknya seperti dijual. Tapi kita harus optimis karena apa yang kita lakukan kita sudah tengok dulu ke depannya seperti apa. Ini kita rintis dengan cara kita konsumsi dulu sendiri. Jadi kita tahu manfaatnya apa bagi tubuh. Salah satunya cahaya kan punya banyak manfaat. Ya, kaya manfaat. Jadi kita ketahui dulu apa keunggulan produk kita. Apa keunggulan produk kita? Apa manfaatnya? Jadi nanti untuk memasarkannya kita punya senjata produknya ini, bahan bakunya ini, manfaatnya ini, dan ini sudah dikonsumsi oleh beberapa orang dan alhamdulillah orang itu merasakan manfaat yang sama. Nah, kita harus optimis dengan produk kita, kemudian tengok pasaran apa yang paling diterima di pasar misalnya. Oh ini yang belum ada, produk apa yang belum ada. Itu salah satu cara. Kemudian kalau ada kendala, selalu cari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah yang modal awal untuk paling dasar biasanya adalah optimisme. Harus yakin dan punya keinginan untuk berkembang. Jangan nanti begitu saja udah. Jangan mudah puas dengan apa yang sudah diraih. Jadi saya juga begitu dulu. Kemasannya kan bukan seperti ini dulu tuh. Nah, jadi saya punya harus berkembang. Ini harus seperti ini harus seperti ini. Jadi kendalanya sekarang tinggal pemasaran aja. Ini lebih luas dipakai masalah. Baiklah, itu saja yang kami tanyakan. Semoga usaha ibu kedepannya berkembang dan semakin maju dan bisa sampai ke luar negeri. Amin.